Pagi hari yang cerah disambut awan dan mentari yang tersenyum indah. Sudah berkumpul sekelompok mahasiswa dengan suasana hati yang tak secerah hari itu. Keempat mahasiswa yang diduga berasal dari suatu universitas swasta itu sibuk melempar komentar dan pendapat mengenai suatu masalah. Masalah apa ya yang kira-kira sedang mereka bahas? Apa sih pencabangan itu? Aku nggak ngerti. Aku nggak ikut les waktu itu. Bisa-bisanya kamu nggak les, mana aja kamu? Bisa lah, lu pasti ngerti gua kemana. Hehehe. Percabangan apaan? Cabang pohon. Bukan itu, percabangan di dalam program itu loh. Kamu datang-datang nyambungnya nggak jelas. Jadi, gimana nih nasibnya tuh pencabangan? Mana disuruh buat program pakai kasus yang ada perancangan lagi. Puyeng pala gue. Udah, jangan risau, jangan khawatir. Wahai insan sekalian, ada aku si penyemangat mahasiswa yang kebingungan. Jangan kebanyakan gaya lo, buruan. Kalau lo tahu jalan keluarnya, kasih tahu sekarang. Kamu punya solusinya, Cahya. Hei, sorry. Oke, jadi aku punya kenalan yang bakalan ngajarin kita semua tentang percabangan. Kelompok ini sih katanya ngerti banget tentang beginian. Dijamin paham lah kalau kita diajarin sama mereka. Beneran? Ya udah, ayo kita langsung ke sana buat nanyain mereka. Sesampainya di sebuah universitas yang sangat bagus di kota Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma. Kok ke Sanata Dharma sih? Nyantai dulu napa? Orang yang kita cari tuh kuliahnya di sini juga kok. Palingan dikit lagi muncul. Tuh orangnya pada datang. Halo teman-teman, sudah lama tunggu ya? Belum lama juga kok. Kita ke tempatku aja ya. Oke, guys. Saya akan menjelaskan apa itu percabangan dan penerapannya dalam program. Tapi sebelum itu kenali dulu nih teman-teman saya. Halo, jadi aku Herlembang Sukmono, kalian bisa manggil aku Alam, dan aku nanti bakal jelasin ke kalian tentang contohnya gimana sih codingan yang menggunakan if, then. Halo, aku Pius. Nanti aku akan jelasin contoh dari codingan if then else. Hai, aku Rasyad. Salam kenal ya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang percabangan if then. Struktur if then sendiri merupakan struktur percabangan di mana suatu ekspresi akan dikerjakan jika kondisinya terpenuhi. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka ekspresi di dalam struktur if tidak akan dijalankan dan blok if akan dilewati, serta program akan melakukan tindakan berikutnya. If ini merupakan percabangan dengan segmen atau kondisi yang sifatnya tunggal atau satu. Artinya, ketika dia sampai pada satu tertentu, dia akan melihat apakah terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan dijalankan secara otomatis. Dan jika tidak terpenuhi, maka akan diabaikan. Bentuk strukturnya sendiri seperti ini. If, kondisi then, ekspresi, and if. Kondisi, perbandingan antara satu variabel atau konstanta yang variabel atau konstanta lain dengan menggunakan tanda kurang lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan. Ekspresi sendiri merupakan rangkaian kode program atau blok program yang akan dijalankan jika kondisinya benar-benar atau memenuhi syarat. Untuk programnya sendiri atau codingnya akan saya serahkan kepada saudara Alam untuk menjelaskannya. Oke, jadi seperti yang aku tadi bilang, di sini aku akan memberi contoh tentang codingan yang menggunakan if then. Jadi di sini aku punya coding yang menampilkan tentang selamat Anda mendapatkan hadiah jika belanja melebihi dari 100.000. Pertama-tama aku membuat variabel belanja dan scannernya dulu pada kolom ke-21 dan ke-22.
scan itu lah dan integer belanja. Setelah itu aku baru mengambil input pada kolom ke-25 hingga ke-26, di mana di sini yang diinputkan adalah total dari jumlah belanja yang kita lakukan. Nah, setelah itu akan diproses di if ini adalah jika belanjanya melebihi dari 100.000 seperti yang ada pada kolom ke-29, maka sistem akan mengprint atau mencetak kata selamat Anda mendapatkan hadiah. Dan jika tidak memenuhi syarat ini, yaitu bila tidak lebih dari 100.000, maka sistem hanya akan mengeprint atau mencetak terima kasih. Contohnya, mungkin supaya lebih jelasnya aku akan mengerun program ini kali ya. Ini. Misal aku berbelanja 50.000. Nah, maka yang terprint adalah cuma terima kasih. Tapi jika aku berbelanja lebih dari 100.000, misal 110.000, maka selamat Anda mendapatkan hadiah. Dan barulah print terima kasih. Jadi kira-kira seperti itulah fungsi dan bagaimana cara kita menggunakan if then. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi percabangan sederhana yang berikutnya, yakni percabangan sederhana menggunakan statement if dan else. Pada statement if dan else memiliki dua blok pernyataan. Jika ekspresi boolean pada if bernilai benar, maka blok pernyataan pertama yang akan dikerjakan. Namun, jika ekspresi boolean bernilai salah, maka blok pernyataan kedua, yakni blok setelah else yang akan dieksekusi. Kita bisa melihat pada sintaks if dan else berikut ini. Di sini, terdapat if, diikuti oleh ekspresi logika atau boolean, dan di dalam blok if, kita bisa mengisi sebuah baris perintah. Di bawah if terdapat else. Di dalam blok else, kita juga bisa mengisi sebuah perintah untuk mencetak ataupun menghitung sesuatu. Baris atau perintah yang berada di dalam if akan dilaksanakan atau dikerjakan jika ekspresi logika atau booleannya bernilai benar. Namun, jika ekspresi logika atau booleannya bernilai salah, maka baris yang berada di dalam blok F, blok else, yang akan dikerjakan. Kita lihat pada flowchart if dan else berikut ini. Di sini terdapat decision, boolean expression. Apabila bernilai true atau benar, maka akan menjalankan sebuah statement. Namun, apabila bernilai salah atau false, akan menjalankan statement yang lain. Begitulah materi dari percabangan if dan else. Kita bisa melihat contoh program seperti berikut. Oke, ini contoh dari coding if dan else. Ini contoh sederhananya untuk menentukan bilangan yang dimasukkan dari keyboard melalui scanner ini, ganjil atau genap, menggunakan perintah percabangan if dan else. Nah, jadi ini contohnya. Pertama-tama, bilangan akan dimasukkan, diinputkan melalui keyboard, melalui scanner, yang kemudian, sebagaimana kita tahu, jika bilangan tersebut genap, tentunya jika dibagi dua, pasti hasilnya 0. Makanya di sini menggunakan modulo, karena modulo ini untuk mencari sisa bagi. Nah, jika contohnya misalkan 2, jika 2 dibagi 2, maka sisa baginya sama dengan 0. Nah, itu salah satu fungsi modulonya. Jadi, percabangan if dan else-nya digunakan seperti ini. If bilangan sama dengan 0, nah, hasil dari ini, bilangan modulo 2, itu sama dengan 0, maka bilangan tersebut genap. Jika tidak, jika bersisa, otomatis pasti bilangan tersebut ganjil. Jadi seperti itu. Jadi pada bagian if, bilangan sama dengan 0, jika bilangan sama dengan 0, maka program akan menampilkan bilangan yang dimasukkan genap. Else, program akan menampilkan bilangan yang dimasukkan ganjil. Oke, ini salah satu contoh run-nya. Kita run ulang. Menentukan ganjil atau genap. Masukkan bilangan. Di sini misalkan bilangan yang kita masukkan 8. Bilangan yang dimasukkan genap. Seperti yang saya katakan tadi, karena modulo ini mencari hasil bagi, jika bilangan mencari sisa bagi, maksud saya, jika bilangan dibagi 2 ini, jika bilangan tersebut genap, maka sisa hasil bagi dari bilangan tersebut sudah pasti 0. Contohnya 8 dibagi 2, 4, dan tidak ada sisa bagi. Oleh karena itu, dia masuk ke bagian if, bilangan sama dengan 0, maka program mengeluarkan output bilangan yang dimasukkan genap. Sekarang kita coba pada contoh inputan ganjil. Misalkan yang lebih tinggi 103 ya. Bilangan yang dimasukkan ganjil. Nah, karena 103 tidak habis dibagi 2, alias bersisa 1, maka program menampilkan bilangan yang dimasukkan ganjil. Nah, jadi ini salah satu contoh sederhana dari program if dan else. Oke, sekian.
Percabangan switch. Pernyataan switch memberikan suatu cara untuk mengirim bagian program berdasarkan nilai suatu variabel atau pernyataan ulang. Percabangan switch dimaksudkan untuk mengenai banyak kemungkinan kemunculan. Bentuk umum perintah switch. Jadi kalian bisa lihat perintah switchnya. Mulai dari switch ekspresi switch, case konstanta 1, pernyataan 1, break, konstanta 2, pernyataan 2, break, sampai dengan case konstanta ke n. Bentuk umum percabangan switch itu switch expression, case variable, break, case variable 2, break, case sampai dengan case variable n. Yang break. Lanjut, percabangan switch. Pernyataan switch bekerja dengan cara seperti ini. Bila expression dibandingkan dengan setiap nilai pada pernyataan case, jika ada yang cocok, maka urutan program yang ada di belakang pernyataan case akan dijalankan. Jika tidak ada yang cocok, maka pernyataan default yang dijalankan pernyataan default merupakan pilihan juga. Jika tidak ada yang cocok dan tidak ada default, tidak ada yang dikerjakan. Kunci breaks sering digunakan dalam pernyataan switch tanpa label. Di dalam pernyataan switch, break tanpa label menyebabkan eksekusi percabangan langsung menuju akhir pernyataan switch. Jika kita tidak menuliskan break, maka eksekusi akan dilanjutkan ke dalam case selanjutnya. Untuk catatan, ekspresi hanya bisa berbentuk nilai bilangan bulat, yaitu int, soft, dan sejenisnya, atau karakter, sehingga kita tidak bisa menggunakan switch untuk mengevaluasi ekspresi yang berbentuk string. Oke, halo teman-teman semua. Jadi ini aku udah buatin kalian contoh program menggunakan cabang switch case yang sederhana banget. Jadi aku yakin kalian akan lebih mudah paham mengenai switch case. Jadi karena waktu tidak banyak, kita langsung aja mulai. Pertama-tama, sebelum kita menggunakan cabang switch case, kita pertama-tama mendeklarasikan variabel dulu kan ya tadi. Jadi aku di sini udah deklarasiin variabel, yang mana variabel ini akan dipakai untuk ekspresi switch. Nah di sini ada tipenya integer, aku memesan tempat integer atau bilangan bulat, bebas ya, bisa long, bisa float, bisa string, bisa double, bebas. Kalau switch case itu bervariasi ya, integer yang dipakainya. Terus ini variabelnya nomor, lalu ku isi dengan nilai 20. Nah untuk pengisian nilai sendiri itu opsional, bisa kalian nanti mungkin isinya gitu ya, bisa juga menggunakan scanner gitu ya. Jadi user yang memasukkan itu terserah kalian ingin seperti apa. Yang penting ini sudah diisi dulu terlebih dahulu dengan nilai variabel yang akan kita jadikan ekspresi. Ini wajib untuk diisi nilai terlebih dahulu. Nah, kemudian langsung kita masuk ke percabangan switch case-nya. Di sini udah ada switch variabel tadi yang nomor itu yang dijadikan ekspresi. Nah, ekspresi ini sebagai patokan lah ya, gampang ya, patokan untuk perbandingan dari si konstanta case ini. Di sini dilihat ada konstanta case-nya ada 10, 20, 30. Nah, ini konstanta ini nanti akan dibandingkan dengan si isi dari variabel nomor ini. Apabila sama, maka cabang akan dijalankan. Contohnya nih ya, case 20 kan sama kan dengan nomor yang udah kita isi nilai 20. Makanya pasti program akan cetak ini nih, system out print nomor 20. Langsung aja kita lihat. Ini nggak akan mungkin dijalankan, yang ini juga nggak mungkin dijalankan gitu. Pasti outputnya nomor 20. Pasti output nomor 20 kan, karena si case yang 20 ini sama dengan variabel nomor, jadi makanya akan dijalankan. Oke, mungkin sekian dari aku, terima kasih. Oh, jadi gitu ya cara kita gunain metode if dan else, dan switch case ke contoh kasus yang ada percabangannya. Kalau gini aku kan jadi lebih paham. Hehehe. Masalah yang berat ya, jika tidak segera dicari jalan keluarnya. Untunglah mahasiswa Sanata Dharma dapat membantu. Sekian materi dari kami, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa.